Halo semuanya, kita ketemu lagi bersama saya Nikto Terawati. Kita masih dalam topik yang sama, semoga kalian nggak bosan ya. Jadi dalam topik yang sama, yaitu sistem bilangan real dengan subtopik interval terbuka dan interval tertutup. Saya yakin juga kalian sudah paham dengan adanya interval. Seperti apa sih lambangnya dan kaitannya dengan materi kita yang sebelumnya, yaitu ketidaksamaan. Oke, kita lihat dulu ilustrasi. Ada dua orang anak, yaitu Tony dan Budi. Tony memiliki tinggi badan 180 cm, kemudian Budi memiliki tinggi badan 150 cm. Lalu di depan keduanya itu ada suatu papan yang bertuliskan orang yang masuk atau orang yang boleh masuk, gitu ya, bertinggi badan di antara 150 dan 190. Lalu pertanyaannya, siapakah yang sebenarnya boleh masuk di antara mereka? Siapa sih menurut kalian? Jadi yang boleh masuk itu adalah di antara 150 dan 190 di antaranya ya. Berarti kalau Budi itu tingginya 150, dia boleh masuk nggak ya? Gimana menurut kalian? Karena di antara 150 dan 190. Berarti Budi nggak boleh masuk dong ya. Jadi si Budi itu dia tidak berdiri di antara, tingginya itu tidak berkisar di antara 150 dan 190. Lalu Tony gimana? Oke, Tony boleh masuk, aman atau Tony. Berarti Tony yang boleh masuk. Begitu. Oke, kita lihat ilustrasi berikutnya. Jadi untuk interval tadi itu dinyatakan sebagai interval terbuka. Kalau kita nyatakan secara matematis, nah jadi tadi ada tingginya 150, oke 150, lalu ada 180. Tetapi yang boleh masuk itu di antara 150 dan 190. Karena di sini di antara, tinggi itu kita lambangkan sebagai X, maka di sini simbolnya adalah kurang dari. Maka 150 kurang dari X kurang dari 190 ini adalah interval terbuka. Maka yang boleh masuk tadi adalah si Tony yang tingginya 180. Oke, jadi ini adalah simbol interval terbuka. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi berikutnya. Balik lagi nih si Tony dan si Budi lagi. Tetapi di depan mereka ada papan yang bertuliskan orang yang boleh masuk bertinggi badan dari 150 sampai 180. Lalu siapa yang boleh masuk? Oke, siapa yang boleh masuk nih di antara keduanya? Nah, di sini yang boleh masuk dari 150, berarti 150 ini boleh masuk nih. Sampai 180, 180 juga bisa masuk. Berarti yang boleh masuk siapa? Dua-duanya ya. Jadi si Tony boleh masuk, si Budi boleh masuk juga. Nah, ilustrasi ini menggambarkan sebagai interval tertutup. Jadi dari nilai 150 dan 180 itu dua-duanya boleh masuk gitu ya. Berarti kita simbolkan tinggi badannya itu dengan X, maka tanda ketidaksamaan itu adalah kurang dari atau sama dengan. Karena yang 150-nya boleh, yang 180 juga boleh. Kalian bisa lihat perbedaannya dengan yang tadi ya. Jadi di sini yang interval terbuka tadi adalah 150 kurang dari X kurang dari 190 gitu tadi ya. Nah di sini 150 itu tidak berada di nilai X itu sendiri. 190 juga tidak berada di X itu sendiri, tetapi dia membatasi. Nah ini jadinya interval terbuka, ini adalah interval tertutup. Oke, jadi sekarang kita lihat bagaimana sih penyelesaian dari ketidaksamaan dalam suatu interval. Misalnya ada suatu interval 12 kurang dari X kurang dari 20. Lalu yang mana sih yang menjadi penyelesaian dari X itu sendiri? Nah, di sini tergantung lagi ke semesta pembicaraan. Di sini X yang kita bicarakan adalah bilangan real dalam R ya. Maka yang mungkin menjadi nilai X yang memenuhi ini adalah nilai X yang nilainya itu
12-nya kurang dari X, berarti X itu adalah lebih dari 12. Selanjutnya, atau gitu ya, atau nilai X yang kurang dari 20. Berarti harus lebih dari 12 dan kurang dari 20. Contohnya di sini adalah 12,5 gitu ya. Ada 13, ada 13, ada 14,25 dan seterusnya sampai akhirnya dia menjadi 19,1999 dan seterusnya ya. Jadi harus kurang dari 20. Oke. Nah, selanjutnya jika persamaannya dimunculkan sebagai 12 kurang dari atau sama dengan 3x atau sama dengan 20, maka di sini gimana cara penyelesaiannya? Supaya kita mudah menentukan nilai x, maka buatlah x itu dengan koefisien 1. Berarti ketiga ruas itu kita bagi 3. Berarti 12-nya bagi 3, kemudian 3x-nya juga bagi 3, kemudian 20-nya kita bagi 3, maka hasilnya adalah 4, kurang dari atau sama dengan x, kurang dari sama dengan 20 per 3. 20 per 3 itu 6, 2 per 3 gitu ya. Jadi, nah sekarang penyelesaiannya gimana? Maka penyelesaian nilai x yang memenuhi dari ini adalah nilai x yang lebih dari 4 atau sama dengan 4. Berarti X itu adalah lebih dari atau sama dengan 4 atau lagi ya, atau nilai X-nya itu kurang dari 20 per 3 atau sama dengan. Nah, jadi ada X kurang dari lebih dari atau sama dengan 4 dan ada X kurang dari atau sama dengan 20 per 3. Bisa kalian perhatikan pembedaannya. Di sini 4-nya terinput sebagai X, tetapi di sini 12 tidak terinput sebagai X. Itu ya, berbeda dari tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan. Itu dia invertnya. Jadi ke interval terbuka dan interval tertutup. Oke, jadi itu contoh penyelesaian dalam perbedaan dalam interval terbuka dan interval tertutup. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.